Renungan Harian Selasa 4 Februari 2025. Hidup merdeka dan melayani dengan kasih. Galatia 5 ayat 13-26. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami mengerti hidup merdeka dan melayani dengan kasih. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera, semoga kita makin menghayati panggilan Tuhan untuk merdeka. Galatia 5 ayat 13. Merdeka dalam arti dibebaskan dari hukuman dan perbudakan dosa serta kuasa iblis. Pembebasan dimulai dengan bersatunya orang percaya dengan Kristus dan menerima Roh Kudus. Hidup merdeka berarti taat pada bimbingan Roh Kudus dalam melakukan kehendak Tuhan, menolak dosa atau kedagingan. Hidup merdeka berarti dibimbing Roh Kudus untuk melayani Allah dan melayani sesama dengan kasih. Melayani sesama dengan kasih karena hati yang mengasihi sesama. Mengasihi sesama karena hati yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan karena telah mengalami kasih Tuhan, mengalami pertolongan dan keselamatan dari Tuhan yang telah menebus dosa dan dimerdekakan dari dosa melalui pengorbanan Yesus. Hidup merdeka berarti tidak terikat pada dosa. Ada seorang tokoh menggunakan kaos bertuliskan "Manusia Merdeka". Tokoh ini merasa yakin dirinya tidak melakukan korupsi, tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan suap dan tidak menerima suap, tidak merusak demokrasi, tidak berlaku yang tidak adil. Tokoh ini hanya mengkritisi perilaku kebijaksanaan tokoh-tokoh yang korupsi, merampok hak rakyat, melakukan penipuan, merusak demokrasi, melakukan kecurangan dan berbagai keburukan lainnya. Orang merdeka adalah orang yang dibebaskan dari dosa, kedagingan, kecurangan, keburukan lainnya. Setelah dimerdekakan dari dosa, ia mengasihi sesama, peduli dan melayani sesama yang menderita, tertindas, miskin, lemah, sakit, tidak berdaya, tertawan. Hidup merdeka berarti berani mengambil keputusan dan tindakan sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak daging, kehendak sendiri, kehendak dosa. Hidup merdeka tidak bertindak semau sendiri yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kemerdekaan penebusan itu dari Tuhan. Maka ia menggunakan kemerdekaan untuk melayani kehendak Tuhan, bukan melayani kehendak sendiri, kehendak iblis. Hidup merdeka adalah hidup yang menyerahkan hati, pikiran, jiwa, tindakan kepada Yesus. Hidup merdeka berarti telah mengalami kasih Tuhan, kemudian dimampukan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hidup merdeka berarti tidak memikirkan diri sendiri lagi, tidak egois, sebab dosa egois sudah dilepaskan oleh darah Yesus. Hidup merdeka berarti bersatu, bersekutu dengan Yesus pagi, siang, dan malam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Tidak ada waktu tanpa Yesus. Hidup merdeka adalah hidup yang sudah diserahkan pada Yesus. Maka hidup kita menjadi milik Yesus selamanya. Hidup merdeka hanya untuk melayani Yesus, untuk memuliakan Tuhan. Hidup merdeka adalah hidup tidak untuk diri sendiri, tapi hidup untuk mengasihi dan melayani sesama, bersekutu bersama, bersaksi bersama. Sesama itu
dimulai dari dalam keluarga, dalam gereja, sesama di tempat kerja, sesama dalam masyarakat dan pemerintahan. Hidup melayani sesama dengan mengasihi sesama, tujuannya agar sesama juga menyesali dosa, dimerdekakan dari dosa oleh Yesus. Melayani sesama dalam kasih bukan membiarkan sesama dalam dosa, kejahatan, kesalahan yang sama, atau makin bertambah dosanya. Sama seperti Yesus mengasihi kita, maka kita mengasihi sesama agar sesama diselamatkan atau dimerdekakan dari dosa. Hidup merdeka adalah hidup selama-lamanya tidak berbuat dosa dan mengajak sesama dimerdekakan dari dosa oleh darah Yesus. Kalau kita masih jatuh dalam dosa egois dan dosa kedagingan, maka kita mengakui dan minta ditebus, dimerdekakan oleh Yesus dalam doa. Hidup merdeka adalah hidup yang tidak merusak, membinasakan diri sendiri dan sesama. Hidup yang tidak saling menggigit, melukai, membuat orang sakit, menderita, tidak saling menelan satu dengan lainnya. Saling menggigit dan saling menelan berarti hidup tanpa atau menolak kasih. Hidup yang saling merugikan, merusak. Hidup saling menggigit, saling menelan berarti hidup mengikuti keinginan daging atau hawa nafsu, egois, mengorbankan orang lain. Bukan hidup yang berkorban, melayani orang lain. Prinsip kasih yang Tuhan ajarkan adalah seorang mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain, melayani orang lain dalam kasih, seperti yang telah diteladankan Yesus Kristus. Hidup merdeka berarti harus waspada, berjaga-jaga agar jangan dikuasai oleh keinginan daging, hawa nafsu yang merusak, yang saling menggigit, saling menelan, saling membinasakan. Jangan hilang kasih pada sesama. Pada akhir zaman, kasih makin dingin, maka orang saling menggigit, menelan, membinasakan, seperti saling perang, saling membunuh. Kita terus bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama, agar kita menjaga hati dalam persekutuan, sehingga teguh dalam mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan melayani sesama dalam kasih. Melayani sesama dalam kasih berarti hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dalam hati, jiwa, pikiran tidak mungkin keinginan roh dan keinginan daging disatukan. Kita harus memilih hanya ikut keinginan roh dan menolak sekuat-kuatnya keinginan daging. Keinginan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, gila hormat, saling menantang, dan sebagainya. Orang yang sudah dimerdekakan dari dosa oleh darah Yesus, tapi masih mengikuti keinginan daging, maka orang tersebut tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hidup merdeka berarti hidup mengikuti keinginan roh, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama, hidup dalam sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hidup merdeka berarti hidup menjadi milik Kristus Yesus, dan hidup dengan menyalibkan kedagingan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kemudian hidupnya dipimpin Roh Kudus. Kita sudah merdeka, ditebus oleh Tuhan Yesus.
maka kini kita melayani Yesus Mukhalis atau penyelamat kita. Kita maju terus mengibarkan panji Tuhan atau tanda kemenangan Tuhan, menyanjung Yesus Raja. Kita melayani Yesus dengan membawa segenap talenta yang diberikan Tuhan. Kita melayani Yesus dan sesama dengan mengikuti firman Tuhan, tidak mengikuti keinginan daging. Melayani Tuhan dan sesama dengan taat dan setia, walau jalan yang ditempuh sukar. Kita melayani dengan hidup kudus, dikhususkan untuk Tuhan, agar kasih Tuhan nyata dalam pelayanan kita. Seperti ungkapan NKB 213 ayat 1. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah Mukhalis-Mu. Maju terus dan kibarkan panji-Nya, sanjung Raja-Mu. Mari bawa padanya segenap talenta-Mu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami menghayati panggilan Tuhan untuk merdeka, yaitu dibebaskan dari hukuman dan perbudakan dosa serta kuasa iblis. Merdeka dengan bersatu dalam Kristus dan menerima Roh Kudus. Taat dibimbing Roh Kudus untuk melayani Allah dan melayani sesama dengan kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.